Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 23115855. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Data Mining. Judul yang saya ambil di sini adalah implementasi arsitektur hibrida CNN LSTM untuk klarifikasi sarkasme pada judul berita online. Nah, judul ini merupakan bagian daripada NLP, di mana kalimat yang sering berlawanan dengan kata yang digunakan. Nah, judul berita online juga banyak memanfaatkan sarkasme dan clickbait, sehingga dibutuhkan metode yang lebih cerdas untuk membedakan mana yang sarkasme dan mana yang tidak. Nah, oleh karena itu, saya menggunakan model hibrida, yaitu CNN LSTM untuk menangkap pola kata sekaligus konteks kalimatnya. Tujuan daripada proyek ini yaitu membangun model klasifikasi sarkasme dengan akurasi yang baik, memahami pengaruh konteks dalam judul berita, serta nanti di akhir implementasi model ke dalam UI sederhana menggunakan Gradio, membuktikan bahwa model itu bisa digunakan apa tidak. Mungkin langsung saja masuk ke codingannya. Yang di sini yang pasti itu import library. Nah, di sini pemakaian ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Kemudian ini ada tambahan itu di TF-ID Vectorizer. Nah, itu nanti akan berguna mengubah teks mentah menjadi angka berdasarkan bobot kepentingan kata. Kemudian ada Select Best, itu nanti yang akan memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap label. Kemudian ada Trans-Test Split. Kemudian di sini ada Multinomial NB. Nah, itu algoritma naive Bayes yang akan dijadikan sebagai baseline models sebelum masuk ke deep learning-nya nanti. Kemudian terakhir ada di matrix. Biasa nanti yang akan bertugas melihat seberapa akurat model masuk ke peresapan data dan preprocessing. Nah, dataset sendiri itu didapat dari Kaggle. Itu datasetnya berbentuk JSON, namanya Sarcasme Headlines Dataset JSON. Terlihat untuk isi datasetnya sendiri ada artikel link, itu sumber beritanya. Kemudian headline itu teks judul berita yang bakal diolah nantinya. Kemudian sarkastik itu yang kan jadi label targetnya. Jadi kalau 0 itu dia tidak sarkas, kalau 1 berarti dia sarkasme. Karena tadi tipe file dari datasnya itu berbentuk JSON, jadi penggunaan si library Pandas ini akan mengubah file JSON tadi menjadi bentuk tabel. Selanjutnya menampilkan info daripada si dataset. Nah, itu terlihat di dataset ini terdiri di 26.709 data dan memiliki 3 kolom utama, yaitu artikel link, headline, dan sarkastik. Seperti yang dijelaskan tadi, artikel link itu link berita, kemudian headline itu judul berita, dan sarkastik itu menunjukkan 0 itu tidak sarkas, 1 itu berarti sarkastik. Seluruh kolom memiliki jumlah data yang lengkap ya, tanpa memiliki nilai kosong atau missing value. Ya, selanjutnya yaitu menghitung panjang headline. Nah, hasilnya sebagian besar judul terdiri dari sekitar 10 sampai 15 kata. Masuk ke exploratory data analysis, itu yang pertama visualisasi distribusi targetnya. Nah, di sini menggunakan grafik yang dimana 0 itu non sarkas dan 1 itu sarkas. Nah, terlihat bahwa data non sarkas sedikit lebih banyak dibandingkan data sarkas. Namun kalau dilihat mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh. Ya, seperti yang dikatakan tadi, untuk panjang teks sendiri itu di kisaran 10 sampai 15. Untuk visualisasinya sendiri dapat dilihat di sini. Kemudian masuk ke data summarize, itu terlihat ya rata-rata dan
median panjang headline, sarkas dan non-sarkas hampir sama. Jadi perbedaan kelas mungkin ditentukan oleh konteks bahasanya, bukan panjang kalimat. Masuk ke seleksi fitur. Nah, di sini judul berita tadi diubah ke eh, TF, IDF, ya, supaya nanti teksnya bisa diproses oleh si model. Nah, proses awalnya itu diperoleh 5.000 fitur kata. Di set maksimal fitur 5.000 kata. Nah, karena jumlah fiturnya besar, eh, itu dilakukan seleksi fitur, diambil kata-kata yang memang berpengaruh terhadap si klasifikasi sarkasmenya. Nah, dengan metode Chi-square itu jumlah fitur dikurangi menjadi 2.000 fitur terbaik. Sebenarnya ini memudahkan aja buat modelnya lebih sederhana. Jadi dia fokusnya ke kata yang penting dan prosesnya lebih cepat dan efisien juga. Untuk outputnya sendiri bisa dilihat, nah jumlah fitur awal 5.000, jumlah fitur setelah diseleksi itu 2.000. Setelah dilakukan seleksi fitur tadi menggunakan Chi-square, di sini menampilkan 20 fitur teratas yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi sarkasme. Nah, di sini terlihat bahwa fitur yang dipilih itu bukan hanya kata, tapi juga angka atau tahun, seperti 2014, 15, 16, dan seterusnya. Jadi, eh, judul berita, angka juga sering digunakan sebagai penekanan konteks atau isi. Masuk ke modeling dan evaluasi. Nah, tadi teks headline tadi diubah menjadi urutan angka menggunakan proses yang namanya tokenize. Karena model deep learning itu tidak bisa langsung memproses teks. Nah, jadi setiap kata diubah menjadi teks yang angkanya berdasarkan rumus kata yang batas maksimalnya 10.000 kata. Lalu di sini eh, pelatihan model, pembagian data dan pelatihan model. Itu data dilatih dan diuji dengan perbandingan 80-20. Kemudian model dilatih menggunakan algoritma naive Bayes dengan data training. Jadi nanti setelah model dilatih, dilakukan proses pada testing untuk melihat seberapa baik model dalam mengklasifikasikan judul berita sebagai sarkas atau tidak sarkas. Kemudian masuk ke arsitektur model. Nah, pada tahap pemodelan, ini kan menggunakan model deep learning, menggunakan sequence model namanya. Nah, yang pertama, di layer pertama itu namanya embedding. Nah, yang berfungsi nanti mengubah setiap kata menjadi vektor numerik agar makna kata bisa dipelajari model. Kemudian ada Global Average Folding ID yang bertujuan untuk merangkum informasi dari seluruh kata dalam satu judul menjadi satu representasi vektor. Setelah itu ada dense layer dengan aktivasi ReLU untuk mempelajari pola penting. Nah, nanti diakhiri dengan dense layer beraktivasi sigmoid yang menghasilkan output probabilitas apakah judul tersebut sarkas atau tidak. Ini mungkin terlihat parameternya masih nol karena model belum menerima input secara eksplisit gitu. Jadi nanti parameter akan otomatis terbentuk setelah model dilatih atau setelah diberikan inputan data. Jadi ini bukan error. Selanjutnya proses training model. Nah, model dilatih selama 10 pouch. Nah, dengan menggunakan data training dan divalidasi menggunakan data testing. Nah, berdasarkan hasil trainingnya, terlihat bahwa akurasi training dan validasi berada di kisaran 56 dan relatif stabil hingga di akhir pouch. Nah, terlihat ya di sini. Nah, yang berarti model belum mampu belajar pola yang signifikan dari data karena nilai
akurasi dan loss tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan kata lain, model cenderung berada pada kondisi underfitting. Masuk ke grafik training dan validation. Di sini sebelah kiri perbandingan akurasi training dan validation, kelihatan ya bahwa kedua grafiknya relatif datar dan terlihat perdekatan di sekitar 56%. Nah, jadi modelnya nggak mengalami overfitting, tapi juga belum mampu meningkatkan performa secara signifikan. Sedangkan si training dan validation loss juga relatif stabil tanpa penurunan yang berarti. Bisa disimpulkan juga bahwa modelnya belum berhasil mempelajari pola yang kompleks dalam data. Untuk evaluasi model itu di akurasi 81%. Kemudian masuk ke classification report. Nah, berdasarkan classification reportnya, model memiliki akurasi sekitar 81%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, untuk kelas non-sarkas yang 0, model tidak memiliki precision, jadi sekitar 79% dan recall 88%. Artinya, model cukup baik dalam mengenali judul tidak sarkas. Sementara untuk kelas yang sarkas, nilai precision itu sebesar 83% dan recall-nya 71%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun prediksi sarkas cukup tepat, masih ada beberapa judul sarkas yang masih belum berhasil dideteksi oleh si model. Kemudian masuk ke visualisasi conversion matrix-nya. Nah, konfirmasi ini nanti menunjukkan perbandingan antara label yang aktual dan hasil prediksi si model. Nah, di kelas non-sarkas 0, model berhasil mengklasifikasikan 2645 dengan data yang benar, sementara 351 data masih salah diprediksi sebagai sarkas. Sementara kelas sarkas terdapat 1662 data yang berhasil diprediksi dengan benar. Namun masih ada 684 data sarkas yang salah diklasifikasikan sebagai non-sarkas. Nah, yang terakhir saya mengimplementasikan model ke dalam UI sederhana menggunakan Gradio. Tujuannya agar model ini bisa digunakan langsung dan diuji oleh pengguna. Namun sifatnya hanya sementara karena tidak dideploy. Menggunakannya juga cukup simple, yaitu cukup memasukkan judul berita ke dalam kolom input. Nah, nanti teks tersebut kemudian diproses menggunakan tokenizer dan padding yang sama seperti saat proses training hingga format input sesuai dengan model. Dan terakhir nanti akan menampilkan hasil klasifikasi apakah judul yang dikasih tadi termasuk sarkasme atau berita serius. Kemudian ada juga beserta tingkat keyakinan model. Nah, nanti dalam bentuk persentase. Bahan judul berita yang harus di-input adalah judul input dalam bahasa Inggris karena dataset yang saya pakai itu dataset luar. Bisa dicoba. Kita submit. Ini merupakan data serius dan tingkat keyakinan model di 57,30%.